Rekan-rekan pembelajar akuntansi dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Muhtadin Amri, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali materi tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak terkait dengan transaksi hulu, yaitu ketika induk menjual tanah kepada entitas anak. Teman-teman, saya menggunakan buku acuan atau buku pegangan. Itu adalah buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang ditulis oleh Ibu Dwi Martani dan kawan-kawan dari Universitas Indonesia. Teman-teman yang mungkin belum memiliki bukunya, silahkan saya sangat merekomendasikan buku tersebut teman-teman gunakan untuk belajar akuntansi keuangan lanjutan Nah, teman-teman silahkan yang sudah memiliki bukunya bisa sambil dilihat bukunya saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman terkait dengan transaksi hulu antara entitas induk dan entitas anak terkait dengan penjualan tanah atau aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah. Nah, di sini nomor 1, PT Nusantara itu membeli 75% saham PT Andalas sesuai nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan pengendali dari milik PT Andalas itu adalah 300 juta. Maka dari sini kita ketahui bahwa nilai buku dari ekuitas PT Andalas totalnya berapa? Yang 1.200.000.000. Dapat dari mana? 900 juta yang dimiliki atau yang dibeli oleh PT Nusantara, dan kepentingan pengendalinya adalah 300 juta. Maka total ekuitas yang dimiliki oleh PT Andalas pada saat diakuisisi oleh PT Nusantara itu nilainya adalah 1.200.000.000. Nah, yang kedua, selama tahun 2015 PT Andalas itu memperoleh laba 200 juta dan membagikan dividen senilai 50 juta. Oke, saya lupa tadi di sini seharusnya ini ada tanggalnya PT Nusantara itu membeli 75% saham dari PT Andalas itu pada tanggal 1 Januari 2015. Nah, sementara selama tahun 2015 di sini PT Andalas itu membagikan membukukan keuntungan 200 juta dan membagikan dividen senilai 50 juta. Dalam tanah PT Andalas terdapat tanah yang dibeli dari PT Nusantara dengan harga 150 juta. Tanah tersebut diperoleh dari PT Nusantara seharga 120 juta, sehingga PT Nusantara, saya singkat PTN di sini, mengakui keuntungan atas penjualan tersebut senilai 30 juta. Dan sampai akhir Desember 2015 tanah masih di tangan PT Andalas. Nah, jurnal apa yang kita buat untuk transaksi-transaksi nomor 1 sampai nomor 4 kita lihat di sebelah Di sini 1 Januari 2015 yaitu ketika PT Nusantara membeli 75% saham dari PT Andalas senilai 900 juta. Maka PT Nusantara selaku investor dan PT Andalas selaku investi. Nah, di sini PT Andalas, PT Nusantara akan mencatat investasi pada PT Andalas itu di debit karena dia berinvestasi pada sahamnya PT Andalas senilai 900 juta sesuai harga perolehannya, dan kas yang dikeluarkan adalah 900 juta. Kasnya kita kredit karena kasnya berkurang yang digunakan untuk membeli saham dari PT Andalas. Ini adalah jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara. Berikutnya selama tahun 2015 ternyata PT Andalas itu membukukan keuntungan totalnya adalah 200 juta. Totalnya adalah 200 juta. Nah, maka di sini PT Nusantara ketika PT Andalas itu mengumumkan bahwa PT Andalas itu membukukan keuntungan senilai total 200 juta, maka 75%-nya dari keuntungan yang dibukukan oleh PT Andalas itu adalah haknya dari PT Nusantara. Ingat tadi bahwa PT Nusantara itu memiliki 75%.
tidak 100%, maka sisanya adalah milik kepentingan non pengendali. Maka ketika PT Andalas mengumumkan laba senilai 200 juta, di sini ya PT Nusantara akan mencatat kenaikan akun investasi pada PT Andalas senilai 150 juta ya, karena PT Nusantara menggunakan metode ekuitas di dalam mencatat nilai investasinya. Maka ketika PT Nusantara menggunakan metode ekuitas, ketika investi membukukan laba, maka yang bertambah adalah nilai investasi investor pada investi. Maka di sini PT Nusantara selaku investor akan mencatat penambahan akun investasi pada PT Andalas senilai 150 juta di sisi debit dan menambah akun bagian laba pada PT Andalas senilai 150 juta sesuai dengan hak dari PT Nusantara atas keuntungan yang dibagikan oleh atau yang dibukukan oleh PT Andalas ya. Ini adalah jurnal yang kita gunakan atau yang dibuat oleh PT Nusantara untuk mencatat keuntungan yang dibukukan dari PT Andalas. Selanjutnya di tahun 2015 itu kita ketahui juga bahwa PT Andalas itu membagikan dividen senilai totalnya adalah 50 juta. Total dividen yang dibagikan oleh PT Andalas selama tahun 2015 itu adalah 50 juta. Maka PT Nusantara selaku induk perusahaan yang memiliki 75% saham di PT Andalas, dia akan menerima dividen senilai 37.500 ya. Jadi 75% dari 50 juta. Maka PT Nusantara akan membuat jurnal dengan mendebet kas senilai 37.500 ya. Jadi kalau dia langsung terima dividennya berupa dividen tunai, maka dia akan mencatat penambahan akun kas senilai 37.500 dan mengurangi nilai investasi pada PT Andalas senilai 37.500. Ingat, ketika dividen dibagikan, maka ketika investor menggunakan metode ekuitas, ketika dia terima dividen, maka itu mengurangi nilai investasinya. Kenapa? Karena pembagian dividen itu mengurangi nilai ekuitas dari investi ya. Karena metode ekuitas itu mendasarkan nilai investasi investor pada nilai ekuitas investi, maka ketika nilai ekuitas investi turun, maka nilai investasi investor itu juga turun sesuai dengan proporsi kepemilikannya atas saham investi. Nah, jadi saya ulang lagi, PT Nusantara ketika menerima dividen akan membuat jurnal debit kas 37.500 dan kredit investasi pada PT Andalas senilai 37.500. Kasnya bertambah tetapi nilai investasinya turun ya. Nah, kita ketahui ya di yang nomor 3 di sini, di dalam tanah PT Andalas itu terdapat tanah yang dibeli dari PT Nusantara dengan seharga 150 juta. Tanah tersebut diperoleh dari PT Nusantara ya, diperoleh oleh PT Nusantara ya, diperoleh oleh PT Nusantara seharga 120 juta. Sehingga PT Nusantara itu mengakui keuntungan senilai 30 juta. Nah, sampai tanggal 31 Desember 2015 tanah itu masih di tangan PT Andalas ya. Jadi tanahnya sampai akhir tahun 2015 itu masih di tangan PT Andalas sehingga belum keluar dari grup usaha tersebut. Maka di sini teman-teman kita akan mencatat ada keuntungan yang belum terrealisasi. Berapa? 30 juta. Dapat dari mana? Ya, kita lihat tadi PT Nusantara itu menjual ya barang atau tanah kepada PT Andalas seharga 150 juta. Sementara PT Nusantara itu pulaan dari pihak non afiliasi seharga 120 juta. Pulaannya 120 dijual kepada anak 150 juta. Untung 30 juta. Nah, keuntungan tersebut kita lihat kalau barangnya atau tanahnya itu masih berada di dalam grup usaha tersebut, maka keuntungan yang diakibatkan transaksi antara induk dan anak itu dianggap belum terrealisasi. Maka keuntungan senilai 30 juta ini kita harus hilangkan dari laporan keuangan konsolidasian. Tidak boleh kita bukukan dari laporan keuangan konsolidasian karena belum terrealisasi. Maka di akhir tahun 2015 kita akan mencatat ya
munculkan akan mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu senilai 30 juta dengan mendebet bagian laba pada PT Andalas senilai 30 juta dan mengkredit investasi pada PT Andalas senilai 30 juta. Ini adalah jurnal yang kita buat untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi di tahun 2015.